ya Bu. Ya. Ibu kan akan melaksanakan pelaksanaan mengajar ya, mata pelajaran coding KA. Nah, mungkin sebelum ke teknis pembelajaran yang Ibu akan laksanakan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Ibu ya. Kita mulai saja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan sekarang ini? Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, ini materinya adalah tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tujuannya setelah pembelajaran nanti diharapkan siswa itu yang pertama bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan apa pengertian dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian yang kedua juga, murid itu bisa membedakan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Kemudian yang terakhir, murid juga diharapkan mampu menyebutkan manfaat dari mesin cerdas maupun mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu, dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan hari ini. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua Ibu, area pengembangan apa yang hendak dicapai dari pembelajaran hari ini? Untuk area pengembangannya, ini saya berharap nanti murid itu bisa memahami dan juga bisa mengetahui ya apa yang dimaksud dengan mesin cerdas dan apa yang dimaksud dengan mesin non cerdas. Kemudian nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya ya siswa itu nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka akan berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing ya untuk menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan. Mungkin itu area pengembangan yang nanti akan dikembangkan. Kemudian nanti mereka akan disuruh presentasi juga dan dilakukan juga tanya jawab mengenai materi yang dipresentasikan. Jadi banyak ya Bu area pengembangan yang dicapai dari 2 jam mata pelajaran ini. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan terakhir Ibu. Strategi apa yang sudah Ibu persiapkan sehingga mungkin nanti pembelajaran akan berjalan dengan baik? Strategi yang saya akan persiapkan, nanti saya akan menggunakan berbagai media ajar ya, diantaranya saja media digital. Jadi nanti saya akan menampilkan video dari YouTube ya tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian juga untuk kelas nanti disetting, jadi dilakukan pembagian kelompok, nanti dibagi di 3 kelompok, mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam LKPD. Kemudian juga siswa nanti bisa saling bertanya satu sama lain mengenai permasalahan mesin cerdas dan non cerdas. Dan yang terakhir nanti mereka akan berbagi pengalaman ya mengenai penggunaan mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga saya berharap nanti dalam pelaksanaannya siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran dan mereka itu bisa mengembangkan keterampilannya masing-masing sehingga mereka nantinya bisa memahami materi yang diajarkan, kemudian juga bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi strategi yang sudah disiapkan sudah sangat banyak ya Bu, sudah sangat lengkap. Insya Allah mungkin akan berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Mudah-mudahan. Ya mungkin itu Ibu pertanyaan praobservasi yang saya ajukan kepada Ibu. Mungkin nanti kita akan melihat bagaimana pelaksanaan Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita disuruh bertemu kembali ya untuk melaksanakan pembelajaran materi coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar,
Dea Arianti, Dimas Anggara, Ada. Dimas Oktara, Ada. Iren Riyati, Ada. Muhammad Abdul Haris, Ada. Muhammad Faisal, Ada. Ragil, Ada. Sakila. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu Pancasila. Iren, silakan ke depan. Silakan. Silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep kecerdasan artifisial. Nanti materinya adalah mesin cerdas lawan mesin non cerdas ya. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai berpikir komputasional. Bagaimana caranya memecahkan sebuah masalah ya yang kompleks kemudian bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana. Kemudian juga ada kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Dan hasil produk dari kecerdasan artifisial itu ada mesin cerdas. Kalau cerdas itu nama lainnya apa? Nama lain cerdas? Pintar. Kemudian siapa yang pintar biasanya? Siapa yang pintar? Ijong itu siapa? Hah? Iya, Ijong Alpariji itu adalah manusia. Jadi yang cerdas adalah manusia ya. Kemudian di sini ada mesin cerdas. Berarti mesin tersebut ini seperti manusia. Jadi bisa melakukan sesuatu seperti manusia, bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perintah manusia. Itu adalah mesin cerdas ya. Jadi otomatis dia bisa melakukan sesuatu. Misalnya seperti kita mencuci pakaian, ternyata ada mesin juga yang ternyata bisa mencuci pakaian secara otomatis. Ya, dia tahu misalnya takaran kain harus berapa ketika misalnya bajunya berapa potong. Kemudian juga lama pencuciannya juga mesin tersebut sudah tahu durasi waktunya itu berapa jam. Ya. Untuk selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking tebak suara. Kalau sebelumnya sering ice breakingnya itu tebak kata misalnya ya, disimpan di sini. Apa ini? Aku adalah misalnya sebuah benda, gitu ya. Kita sering belajar itu ya. Kalau sekarang adalah tebak suara. Jadi kalian mendengarkan suara yang nanti ibu putarkan. Di sini sudah dipermudah ya. Nanti ada suara robot, suara kipas angin, blender, kemudian juga asisten virtual dan jam beker. Jadi lebih mudah lagi, dipermudah. Sekarang dengarkan. Ini suara apa? Suara apa itu? Terdengar? Apakah aku? Blender. Blender juga? Cuci. Bukan. Yang sering. Kalau kita mah menggunakan sapu. Kalau ini kan berarti ya robot vakum cleaner ya. Kemudian yang kedua, coba lagi. Nih dengarkan kembali. Sebentar. Terdengar? Ya.
Ya, jam bener, ya betul. Berikutnya, bentar, ini ada yang- apa itu? Ya, blender. Ketika kita membuat minuman, ya favorit kita menggunakan blender, misalnya buat jus alpukat. Berikutnya lagi. Mesin? Mesin cuci juga ada? Mesin cuci kah? Mesin cuci atau pesannya? Kipas ya? Gemuruh itu. Berikutnya satu lagi. Ah, mendengar tidak? Cerdas dan mesin non cerdas. Google asisten ya, asisten virtual. Jadi ini contohnya adalah beberapa mesin ya, nanti bisa dikategorikan sebagai mesin cerdas dan juga ada mesin non cerdas ya. Tadi kalau mesin cerdas adalah mesin yang seperti manusia, bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perintah manusia ya, contoh seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan lagi. Ibu punya gambar. Kalian tebak ya, gambar ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Tadi kalau mesin cerdas berarti mesin yang bisa melakukan sendiri seperti perintah manusianya tanpa dikomando. Langsung. Ini apa itu? Mesin cerdas. Ini adalah gambar robot ya, vacuum cleaner. Jadi membersihkan, menyapu, kemudian juga sekaligus mengepel lantai. Berikutnya lagi. Ada gambar apa ini? Kalkulator. Masuknya ke dalam apa? Mesin non cerdas. Karena ketika misalnya kita akan menjumlahkan kan harus apa? Ya, menekan angka sesuai angka yang akan kita jumlahkan atau dikurangi ya, atau kita kalikan. Berikutnya lagi. Apa ini? Kipas angin. Termasuk apa kalau kipas angin? Mesin non cerdas ya. Kenapa kategorinya mesin non cerdas? Karena ketika misalnya kita panas, suasananya panas seperti sekarang, kan harus tekan ya tombolnya supaya nanti kipasnya berputar dan anginnya keluar. Satu lagi, ini bagus sekali. Gambar apa ini? Mobil apa? Ya mobilnya mungkin mobil bagus ya. Misalnya semisal mobil Tesla. Ini kategorinya mesin apa? Mesin cerdas. Jadi kalau misalnya malas mengemudi, dia bisa berjalan sendiri. Sudah tahu rutenya. Misalnya Ijo mau berangkat dari rumah, sampai jauh, misalnya dari Panawang, sekolahnya di sini, SD 3 Sedapaingan. Terus karena misalnya tangannya sibuk memegang sesuatu, jadi tidak bisa mengemudi, misalkan ya. Jadi mobil ini bisa berjalan sendiri. Sudah tahu rutenya. Ke SDN 3 Sedapaingan itu kemana? Kemudian juga ketika ada mobil lain yang berpapasan, tidak akan bertabrakan ya. Kemudian misalnya ke tempat parkir, bisa parkir sendiri ya. Itu adalah mesin cerdas. Jadi bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Kemudian berikutnya ya, pada pembelajaran pada hari ini ya, materi pembelajarannya judulnya mesin cerdas lawan mesin non cerdas. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah arti mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi yang pertama pengertiannya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas secara sederhana. Kemudian yang ketiga adalah manfaat dari kedua mesin tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya capaian pembelajaran, yaitu adalah murid mampu memahami konsep kecerdasan
manfaat maupun dampaknya, dampak KA pada kehidupan sehari-hari. Kemudian juga prinsip KA, bahwa KA dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan tidak boleh merugikan manusia. Mengetahui perbedaan manusia dan komputer dalam melakukan penginderaan dan mengetahui perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian nanti tujuan pembelajaran ya kita pada hari ini yang pertama diharapkan kalian itu mampu menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas, tahu perbedaannya. Kemudian yang kedua bisa memberikan contoh mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Itu tadi ya sudah bisa ya membedakan. Kemudian yang ketiga mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan kecerdasannya. Nanti Ibu akan berikan LKPD ya. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian kelompokkan benda-benda yang nanti Ibu bagikan ya gambarnya dikelompokkan ke dalam kategori. Yang pertama mesin cerdas, yang kedua mesin non cerdas. Kemudian manfaat pembelajaran. Yang pertama siswa dapat menjelaskan perbedaan mesin cerdas dan non cerdas secara sederhana. Kemudian dapat memberikan contoh dari kedua mesin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir bisa mengelompokkan benda-benda sekitar berdasarkan kecerdasannya. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tes awal ya atau pre-test ya. Jadi sejauh mana kalian bisa mengetahui ya atau pengetahuan kalian itu sampai mana tentang mesin cerdas dan non cerdas. Mau bagikan dulu kertas kitanya. Silakan dikerjakan. Silakan, di sini ada pertanyaan tematik yang kalian jawab. Ya, yang pertama, tahukah kalian contoh-contoh benda yang termasuk mesin cerdas ya? Silakan jawab pertanyaannya, tulis ya. Kemudian yang kedua, apa contoh mesin non cerdas yang bisa ditemukan di rumah? Mesin non cerdasnya apa saja? Silakan tuliskan. Silakan dituliskan. Boleh buat. Ya. Cukup 2 contoh juga ya bisa.
selanjutnya kita lanjutkan rencana atau kerangka kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama adalah pemanfaatan digital. Jadi nanti Ibu akan menayangkan video singkat tentang mesin cerdas lawan mesin non cerdas. Kemudian yang kedua, untuk lingkungan pembelajaran, nanti kelas ya di sini kalian akan disetting menjadi beberapa kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian nanti kalian bekerja sama dengan anggota kelompoknya masing-masing mengerjakan LKPD yang nanti Ibu bagikan. Kemudian berikutnya yang ketiga, praktik pedagogi. Nanti bisa dilakukan melakukan pertanyaan bertanya ya, untuk menanyakan pertanyaan yang mungkin materinya belum jelas ya, atau nanti ketika misalnya ada teman yang presentasi, kelompok yang lain boleh bertanya kepada temannya yang sedang presentasi di depan ya. Kemudian juga sebelumnya dilakukan diskusi kelompok untuk bermain klasifikasi. Jadi nanti kalian mengelompokkan gambar-gambar yang nanti akan Ibu bagikan. Nanti mana yang masuk mesin cerdas nanti ditempelkan ya di kertas karton yang sudah Ibu sediakan. Kemudian yang berikutnya nanti adalah kemitraan pembelajaran. Kalian belajar dengan kelompoknya masing-masing dan juga berbagi pengalaman mengenai penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ketika sudah selesai hasil kerja kelompoknya, tiap kelompok maju ke depan ya satu persatu, kemudian dipresentasikan gambar yang sudah dikelompokkan tersebut. Sekaligus juga nanti kalian pilih dua mesin, baik apakah bisa masuk mesin non cerdas, enggak, bisa juga mesin non cerdas. Nanti kalian deskripsikan, kalian jelaskan kedua mesin tersebut sesuai dengan pengetahuan kalian. Berikutnya di sini Bu akan menayangkan ada video YouTube mesin cerdas dan non cerdas ya. Silakan menyaksikan. Sebentar.
Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan mesin yang akurat. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi Alexa dan Intra, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi YouTube, TikTok, Pinterest, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas adalah mesin yang akan bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, blender, laptop, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama adalah mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa berpindah layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pengetahuan atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas bersifat teknologi. Semoga dapat menjadi pengertian dan bermanfaat. Terima kasih. Ya, itu adalah video singkat ya tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Berikutnya ya dari video yang ditayangkan tadi ya, apa yang kalian pahami tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas? Yang pertama, kalau mesin cerdas itu bagaimana? Ya, bisa bekerja sendiri seperti manusia ya. Ketika misalnya menyelesaikan suatu masalah, ternyata dia bisa bekerja sendiri seperti layaknya kita manusia ya. Karena ternyata untuk mesin cerdas dia bisa belajar ya, belajar dari data-data yang sudah dikumpulkan. Kalau mesin non cerdas yang bagaimana? Tidak bisa bekerja sendirinya, harus tetap menunggu instruksi dari kita manusia. Seperti tadi kalkulator ya, ketika akan menjumlahkan harus dipijit dulu angka-angkanya, misalnya 2 tambah 4, nanti pijit lagi sama dengannya, baru nanti menghasilkan angkanya ya, menjadi 6 seperti itu. Berikutnya lagi dari tadi penayangan video YouTube yang contoh mesin cerdas apa saja tadi? Apa saja yang ditayangkan dalam video YouTube tadi? Mesin cerdasnya? Ada. Terus apa lagi? Apa? Robot ya. Banyak ya. Rekomendasi misalnya tayangan, misalnya lihat YouTube juga nya. Misalnya di rumah buka HP, lihat YouTube. Yang sering dibukanya misalnya apa di rumah? Kalau lihat YouTube, lihat apa? Misalnya lihat pertandingan sepak bola. Seringnya seperti itu. Maka nanti ketika buka YouTube lagi, yang akan direkomendasikan adalah tayangan sepak bola lagi ya. Atau misalnya juga sering ketika istirahat buka Shopee, misalnya buka Shopee, ternyata kalian kan sering lihat
misalnya ibu sering membuka pakaian anak, maka nanti ternyata yang muncul lagi adalah pakaian-pakaian anak ketika dibuka aplikasi Shopee-nya seperti itu. Kemudian kalau mesin non cerdasnya apa? Ada mesin cuci manual, ya, apalagi kalkulator, betul. Remote TV, ya, jadi misalnya mau ganti saluran dari saluran Indosiar mau ke SCTV, maka harus ditekan remote-nya, ya. Itu diantaranya contoh-contoh ya mesin cerdas sesuai dengan tayangan video YouTube yang tadi Ibu tayangkan. Berikutnya Ibu akan menjelaskan ya mengenai materi pada kali ini, yaitu adalah mesin cerdas lawan mesin non cerdas. Yang pertama kita bahas dulu adalah pengertian dari mesin cerdas. Kalau mesin cerdas ini adalah alat atau mesin yang bisa melakukan tugas seperti manusia, ya. Seperti manusia bisa mencuci sendirinya tanpa misalnya harus diperintah. Dia sudah paham misalkan untuk airnya harus berapa liter, ketika pakaiannya berapa potong. Kemudian durasinya juga mesin dia berputar, ya, mesin cucinya berputar itu berapa menit juga sudah paham, ya. Kemudian untuk mesin ini dilengkapi dengan program komputer atau kecerdasan buatan sehingga yang pertama bisa mempelajari data, ya. Kemudian yang kedua memberikan respon positif. Yang berikutnya bisa beradaptasi, kemudian juga kadang bisa berbicara, melihat atau juga mendengar. Seperti kan misalnya Google Assistant. Apakah misalnya pengertian dari coding? Coding adalah seperti itu, ya, bisa berbicara sendiri misalkan gitu. Kemudian berikutnya untuk mesin cerdas ini memiliki kemampuan yang pertama belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, ya. Kemudian bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Tidak mengerti, ya. Misalnya tadi menggunakan mobil Tesla ke suatu tempat, dia sudah paham jalannya kemana, rutenya kemana, ya. Kemudian kalau parkir juga sudah paham bagaimana caranya supaya bisa parkir dengan baik. Kemudian bisa membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan, ya. Berikutnya lagi adalah contoh dari mesin cerdas. Untuk mesin cuci biasa yang manual, ya, ternyata penggunaannya seperti ibu misalnya ketika ibu akan mencuci itu harus mengatur sendiri pencuciannya. Jadi misalnya ternyata pakaiannya banyak, airnya juga harus banyak, ya. Kemudian mungkin durasi waktunya ditentukan oleh ibu, diputarkan timer. Nah, tapi kalau untuk teknologi yang menggunakan kecerdasan artifisial, ya, ini bisa menganalisis jumlah pakaian, tingkat kotorannya, kemudian juga secara otomatis menyesuaikan jumlah air dalam waktu yang dibutuhkan untuk pencucian. Itu untuk mesin cuci yang otomatis, ya. Jadi tidak perlu misalnya berpikir harus berapa airnya, kemudian lamanya juga harus berapa mencucinya, tidak seperti itu. Kalau untuk mesin yang otomatis, mencuci yang otomatis, dia bisa bekerja sendiri. Kemudian berikutnya lagi contoh mesin cerdas, ya. Untuk mesin cerdas contohnya ada asisten virtualnya, ada Google Assistant yang ternyata bisa menjawab pertanyaan seperti tadi. Misalkan apa yang dimaksud dengan coding, nanti langsung keluar jawabannya. Kemudian juga misalnya lagi ada KA Cardboard, layanan pelanggan otomatis. Seperti misalnya dalam Shopee, ya, misalnya ibu menerima barang, ternyata barangnya misalnya tidak sesuai dengan pesanan. Itu bagaimana cara untuk mengembalikannya? Nanti dibuka aplikasi Shopee-nya, itu ada, ya, akunnya dibuka. Kemudian nanti cara-cara untuk mengembalikannya ibu tuliskan, itu diklik, nanti langsung keluar jawabannya. Ya, itu ada KA Cardboard yang otomatis, jadi bisa menjawab chat, ya, secara otomatis. Kemudian juga ada mobil otonom, seperti tadi mobil Tesla, ini tanpa pengemudi. Jadi mobil bisa berjalan sendiri, ya, mengikuti rute. Misalnya mau ke daerah A, sudah tahu rutenya kemana saja. Kemudian juga
juga ketika berpapasan dengan mobil lain itu bisa menghindar supaya tidak terjadi tabrakan. Bisa juga nanti parkir sendiri ya. Itu untuk contoh dari mesin cerdas. Berikutnya ada mesin non cerdas. Kalau mesin non cerdas adalah mesin yang tidak dapat belajar sendiri atau beradaptasi. Mesin ini hanya melakukan perintah yang sudah diprogram oleh manusia dan tidak bisa berpikir. Seperti tadi kalkulator ya, kalkulator. Ketika akan menjumlahkan atau mengurangi atau dikalikan, misalnya angka-angkanya harus dipikir terlebih dahulu. Berikutnya lagi untuk contohnya, tadi sudah sebutkan yang pertama ada kalkulator, kemudian juga tadi sudah dijelaskan ada mesin cuci manual ya, untuk jumlah airnya, durasi waktunya, pencuciannya juga itu ditentukan oleh kita ya. Kemudian juga ada remote TV, ada blender juga. Misalnya Haris pingin minum jus alpukat ya, nanti harus dimasukkan dulu alpukatnya tambah air, tambah susu, kemudian dicuci tombol putarnya. Sepeda juga harus dikayu ya. Kemudian kompor gas, mesin jahit manual dan dipasangnya biasa itu termasuk contoh dari mesin non cerdas. Berikutnya lagi di sini ada perbandingan dari mesin cerdas atau yang memiliki kecerdasan artifisial dan mesin non cerdas atau disebut juga mesin konvensional. Nanti perbedaannya dilihat dari 3 aspek ya. Yang pertama dari cara kerja, yang kedua dari adaptasinya, yang ketiga dari pengambilan keputusan. Kalau untuk mesin cerdas ini bisa belajar dari pengalaman, kemudian memperbaiki kinerjanya. Sementara kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah ditetapkan ya. Jadi harus diperintah dulu kalau untuk mesin non cerdas. Kalau adaptasinya, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sementara kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan, hanya mengikuti pola yang sudah tetap. Terakhir, pengambilan keputusan. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri dan berdasarkan data. Kalau untuk mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia dalam setiap keputusan. Seperti tadi kalkulator, misalnya angka-angkanya mau dijumlahkan, harus ditekan dulu sama dengannya ya, baru nanti menghasilkan angka. Itu adalah perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian berikutnya adalah manfaat mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa membantu pekerjaan rumah, bisa membantu pekerjaan ibu di rumah. Misalnya mengepel, menyapu, mengepel itu bisa dikerjakan oleh robot pel, oleh vacuum cleaner. Jadi lebih cepat bersihnya, tidak perlu capek-capek ya. Kemudian juga bisa menjawab pertanyaan seperti Google Assistant misalkan. Kemudian yang ketiga bisa menerjemahkan bahasa menggunakan Google Translate. Misalnya ternyata ada bahasa Inggris, tidak tahu apa ini artinya, tanya saja ya ke Google Translate ya untuk mengetahui artinya secara bahasa Indonesia. Kemudian bisa menghubungi otomatis seperti tadi mobil Tesla. Kemudian juga bisa mengenali wajah dan suara. Misalnya penggunaan ponsel, kamera keamanan. Misalnya ya, jadi kameranya misalnya HP-nya ternyata supaya aman, supaya tidak digunakan oleh orang lain, maka menggunakan kode verifikasinya wajah. Jadi hanya bisa terbuka ketika menggunakan wajah penggunanya sendiri, misalkan ya seperti itu. Berikutnya ya, ada yang ingin kalian tanyakan dulu dari penjelasan yang Ibu sudah jelaskan atau dari tadi tayangan video yang sudah Ibu tayangkan? Saya ada pertanyaan terlebih dahulu tentang mesin cerdas dan non cerdas yang belum kalian pahami. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu anggap sudah cukup paham ya. Berikutnya, kalian akan Ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi ini saja. Ini kelompok pertama, kelompok A. Ini kelompok B dan itu adalah kelompok C ya.
Silakan nanti kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan LKPD. Ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Lihat kalian tugasnya di LKPD-nya masing-masing. Jadi boleh berbalik ke belakang ya. Jadi tugasnya nanti kalian membuat poster ya. Ibu bagikan lagi juga, ini adalah kita nanti bermain permainan klasifikasi kartu. Ibu bagikan dulu kartunya. Ini untuk kelompok C, ini untuk kelompok B, ini untuk kelompok A. Ya. Jadi nanti kalian buat poster untuk mengklasifikasikan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Kemudian nanti pilih dari 2 mesin tersebut, kalian jelaskan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa mesin tersebut ya. Yang kalian ketahui saja, yang paling mudah. Ini untuk perempuan yang warna pink. Untuk kelompok berikutnya warna biru, ambil biru. Kelompok lain berarti warna kuning. Lihat instruksinya. Instruksinya, jadi kalian kertas ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Bisa seperti ini kertasnya panjang ya, panjang. Nanti dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama di bagian atasnya, di bagian atas kasih judul dulu. Mesin cerdas lawan mesin non cerdas ya. Kemudian nanti yang sebelah kiri beri tulisan atau gambar mesin cerdas. Kemudian sebelah kanan beri gambar atau tulisan mesin non cerdas. Ya. Dan bagi dulu. Di sini tulis dulu judulnya dulu, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian sebelah kiri mesin cerdas dan sebelah kanan mesin non cerdas. Nanti setelah ditulis seperti itu, kalian tempelkan gambar-gambar yang sudah ibu berikan. Berarti untuk gambar mesin cerdas, ya nanti gambar-gambarnya ditempelkan sebelah mesin cerdas. Mesin cerdas dan cerdas. Judulnya mesin cerdas dan cerdas. Ya ada yang menggunakan spidol. Kalau punya spidol boleh menggunakan spidol nulisnya. Supaya tulisnya lebih besar. Ibu ada 2. Ada 2. Jangan di luar lagi, nanti tidak kelihatan. Jadi bagian atasnya beri judul dulu. Beri judul yang besar. Bagian atas. Bagian atas diberikan judul. Di atas di sini, di bagian atas mesin cerdas. Ya. Dan mesin non cerdas. Sebelah kiri nanti kolom untuk mesin cerdas. Kemudian tempelkan gambar-gambarnya. Yang lainnya yang tidak menulis, kalian memilah-milah. Ya, pisahkan dulu mana yang gambar mesin cerdas, pisahkan jadi nanti gampang untuk menempelnya. Silakan yang lain yang tidak menulis, gambar-gambarnya dipisah-pisah dulu supaya gampang. Jadi nanti tinggal menempel. Tulisan atasnya mesin cerdas dan mesin cerdas.
kalau sudah selesai menulisnya, berarti tinggal ditempelkan gambar-gambarnya sesuai kelompoknya masing-masing. Mesin cerdas apa saja tempel di sini? Mesin cerdas. Oke, mati-mati kalian tempel, buka ininya, buka motifnya, tempel, tempel. Ini masuk mana? Oh, dispenser. Tidak pakai lubang tip, tinggal dibuka. Sok yang lainnya bantu untuk membuka. Kemudian ditempelkan. Kalau mesin cerdas, kalau masuk mesin cerdas dari sini, tempelkan. Ya, tempelkan. Tempelnya boleh di mana saja, tapi gambarnya yang bagus ya supaya kelihatannya estetik. Terbalik. Double tipnya buka dulu. Ada ini gambarnya? Bisa mencuci sendiri, kalau otomatis bisa mencuci sendiri. Kalau sudah, lihat tugas yang kedua. Lihat tugas berikutnya, lihat kerjakan di sini nanti. Ada yang kasih cek. Kalau selesai menempel, silakan kalian kerjakan LKPD tugas yang lainnya. Lihat tulis dulu kelompoknya. Ini anggotanya ini yang tugas C, tugas 2 presentasi. Pilih, ya. Selanjutnya pilih 2 mesin. Pilih 2 mesin oleh kalian. Lihat yang C. Lihat yang C, lihat perintah yang C. Pilih mesin yang mana? Sesuai yang kalian tahu yang lebih mudah untuk dijelaskan. Lihat tugasnya ada yang C. Ya nanti dipresentasikannya ke depan, ditulis dulu sekarang jawabannya. Tulis dulu jawabannya di sini. Sini. Pilih 2 alat. Mana alat yang akan kalian pilih yang paling gampang? Nanti dijelaskannya yang mana. Silakan dipilih. Apakah mau robot? Apakah mau misalnya kalkulator? Apakah mau misalnya jam beker atau blender? Ya, pilih alat tersebut. Fungsinya untuk apa alat tersebut? Kemudian nanti jelaskan fungsinya alat tersebut untuk apa. Misalnya dipilih kalkulator. Kalkulator fungsinya untuk apa? Tulis. Yang mesti jawab. Oke. Alatnya satu alat. Alatnya apa yang gampang? Apakah kompor gas? Boleh digunakan. Mobil
Stop ini, mau yang ini yang mana? Cepat. Tulis bawah. Jadi satu, misalnya mobil Tesla, fungsinya untuk apa tersebut? Fungsinya untuk apa? Boleh terus. Tersebut alat mesin serap atau bukan? Tulis manfaatnya di rumah sekolah tulis. Jadi dua, nanti dua. Dua ini dua. Tulis. Cek. Terus fungsinya untuk apa? Strip di sini. Fungsinya untuk apa kalkulator? Ya, menghitung, tulis. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa ini termasuk mesin cerdas atau mesin cerdas definisi? Terus manfaatnya untuk apa? Tulis. Sudah cukup satu aja, mesinnya satu saja. Jawab fungsinya, kemudian yang kedua termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Kemudian berikutnya adalah manfaatnya apa ya? Sudah? Sudah, kemudian berikutnya yang bawahnya langsung ke refleksi kelompoknya. Refleksi kelompok juga jawab. Apakah kamu merasa kelompokmu bekerja sama dengan baik? Kalau misalnya bekerja sama dengan baik berarti checklist lingkaran ya atau lingkari yang ya. Kalau tidak berarti lingkari yang tidak. Kemudian siapa anggota kelompok yang paling aktif? Yang paling aktif tuliskan namanya. Yang paling aktif tuliskan namanya. Kemudian terakhir adalah satu hal yang kamu pelajari pada hari ini. Kalian belajar apa hari ini? Tulis. Yang terakhir tulis kalian belajar apa hari ini? Tulis. Tulis. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tulis. Siapa yang paling aktif? Yang paling aktif? Yang banyak
presentasikan ke depan. Kelompok yang mana dulu yang mau presentasi ke depan? Kelompok A dulu berurutan saja. Kelompok A belum siap, yang sudah siap kelompok berapa? B aja. B dulu yang ke depan. Silakan kelompok B maju ke depan. Bawa gambar posternya sekaligus juga LKPD, hasil LKPD-nya. Jadi silakan ke depan. Maju dulu, bawa dulu ini. Mau semuanya mangga, kalau mau perwakilan saja boleh. Nah, sambil pegang nanti yang menjelaskan satu orang atau dua orang yang lainnya yang pegang. Silakan ke depan. Ini silakan KPD-nya. Nanti jelaskan dulu mesin cerdas dan cerdas, kemudian jelaskan yang termasuk mesin cerdas apa saja, yang termasuk mesin cerdas bukan. Kemudian yang terjadi ini gambarnya kan sesuai gambar. Yang termasuk mesin cerdas sebutkan juga. Kemudian juga bacakan hasil hasil presentasi untuk jawaban yang C. Silakan yang lainnya menyimak, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil poster mesin cerdas dan mesin yang termasuk mesin cerdas yang termasuk mesin cerdas diantaranya ada mobil Tesla, mesin cuci, robot cleaner, dan Google Assistant. Google mobil banyak jam. ya. Terus yang termasuk Yang termasuk mesin non cerdas adalah blender, jam wafer, komputer wajah, mesin tip. Terus bacakan hasil dari kerja kelompok jawaban C. Mesin yang kelompok saya pilih. mesin yang kelompok saya pilih adalah asisten. Fungsinya. Fungsinya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan. Terus berikutnya termasuk apa? Mesin apa? Termasuk mesin cerdas. Kemudian manfaatnya? Manfaatnya untuk apa kalau Google Assistant? Untuk memberikan jawaban dari yang kita tanyakan. Kelompok lain lihat poster dari kelompok B. Apakah sudah setuju? Atau ada yang misalnya tidak setuju dari gambar yang termasuk mesin cerdas atau termasuk mesin non cerdas? Apakah sudah benar seperti itu? Tidak. Yang mana yang bukan, yang salahnya yang mana? Apa yang cerdas? Oh, ini gambar dari pemindai wajah ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau untuk wajah, pengenalan wajah masuknya ke dalam mesin cerdas. Ya, itu koreksi dari kelompok B. Ya, kita beri aplaus ya untuk kelompok B. Selanjutnya, kelompok mana yang mau maju? Kelompok C dulu, silakan kelompok C maju ke depan. Untuk kelompok B diperbaiki ya, dipindahkan. Tadi yang salahnya diperbaiki. Dipindahkan yang salahnya. Silakan untuk kelompok C mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi
hasil kerja kelompok. kerja kelompok kami. Mesin cerdas dan mesin cerdas. Mesin cerdas dan mesin cerdas. Yang termasuk mesin cerdas. Yang termasuk mesin cerdas ada jam tangan, Kemudian robot vakum, mesin cuci otomatis. yang lainnya. Apalagi itu? Asisten, direktur, ini Tesla, pemindai ojek, Kemudian mesin cerdasnya. mesin cerdas, blender, jam weather, Kemudian apa lagi? Mesin klik. mesin klik, Klik. kalkulator, sepeda, motor, kipas angin, sensor. Kemudian berikutnya silakan dibacakan jawaban LKPD yang C. Isinya di sini apa? Mobil. Ya, mobil. Terus fungsinya untuk apa mobil? Fungsinya untuk mengantar kemana saja, Kemudian termasuk mesin apa kalau mobil? termasuk mesin cerdas, Mesin cerdas. Kemudian kegunaannya, manfaatnya. mengantar ke tempat tujuan. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok C. Ya, alhamdulillah untuk kelompok C, posternya itu sudah benar ya. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok C. Silakan kelompok C duduk kembali. Terakhir kelompok A, maju ke depan. Silakan melakukan presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Mengklasifikasikan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebutkan yang termasuk mesin cerdas apa saja. Apa saja itu? Kemudian? Kemudian? Ya, kemudian? Robot? Juga virtual, pemindai wajah, dan jam tangan. Ya, berikutnya untuk mesin non cerdas apa saja? Sepeda. Apalagi? Dispenser. Ada mesin tik, ada blend, ada kompor gas, ada kalkulator. Terakhir apa itu? Ada jam beker. Kemudian bacakan hasil pekerjaan nomor 3. Mesin apa yang dipilihnya? Mesin apa yang dipilih? Ini apa yang dipilih? Ya, fungsinya untuk apa? Kemudian mesinnya termasuk mesin apa? Sudah tertulis sudah? Ya, kemudian manfaatnya untuk apa? Jawaban dari pertanyaan ya atas hitungan perkalian atau pengurangan. Terima kasih ya untuk kelompok C, kelompok A. Silakan duduk kembali ya. Sejauh ini ya Ibu lihat kelompok C yang paling bagus ya untuk presentasinya, untuk jawabannya. Kelompok yang lainnya terutama kelompok A ini harus ditingkatkan lagi ya cara untuk presentasinya, keberanian untuk bicaranya ya. Jadi untuk kedepannya harap diperbaiki supaya menjadi lebih baik lagi ya. Kelompok B juga sudah bagus, tapi tingkatkan lagi supaya lebih
pembelajaran pada hari ini, ya Ibu akan memberikan post test terlebih dahulu ya. Kalian kerjakan sebaik mungkin post test yang Ibu berikan ya. Untuk hasil kerja kelompoknya bisa dikumpulkan. Tadi hasil kerja kelompoknya dikumpulkan ke depan. Ini untuk penilaian portofolio. Simpan ke depan. Tadi hasil kerja kelompoknya simpan ke meja Ibu ke depan. Silakan dikerjakan, pilih jawaban yang paling tepat. Bisa dilihat atau dikali boleh jawabannya. Sekaligus kalian mengisi refleksi ya jawabannya. Baca dulu soalnya, kerjakan dengan sebaik mungkin. Dilingkari atau dikali. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan.
wabarakatuh. Ibu tadi sudah melaksanakan pembelajarannya Bu, Iya, sudah mengajar pada siswa di kelas 5 ini materi coding, kelas 6. kelas 6 ya, pada materi coding ini. Dan mungkin ada 4 pertanyaan Ibu terkait jalannya pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Yang menjadi kendala itu buat saya adalah saya kurang mampu ya untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dari siswa. Jadi siswa ini ternyata masih sama, posisinya masih pasif ya. Mereka masih susah untuk mengeluarkan ide, kemudian juga berpendapatnya ternyata masih susah untuk dijalankan atau masih susah untuk dilakukan. Jadi suasana pembelajarannya masih terkesan pasif. Itu yang menjadi kendala saya dalam proses pembelajaran pada hari ini. Untuk pertanyaan kedua Ibu, apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Belum puas sama sekali karena tadi pembelajarannya masih sangat pasif ya. Jadi siswanya belum bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi terkesannya pembelajaran itu seakan mati ya, tidak terkesan hidup dan juga belum bisa berjalan dengan menyenangkan. Untuk pertanyaan ketiga Ibu, apa hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal positifnya saya sudah bisa mengajarkan tentang materi mesin cerdas dan non-cerdas. Jadi anak-anak sekarang sudah paham apa saja yang termasuk mesin cerdas dan apa saja yang termasuk mesin non-cerdas. Kemudian juga mereka sudah tahu pemanfaatannya mesin-mesin tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu ubah pada pertemuan berikutnya? Yang saya ingin coba, saya mungkin harus menyajikan media pembelajaran yang lebih beragam lagi, yang nantinya bisa menggali inisiatif, pendapat, kemudian juga kreativitas dan juga keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga nanti kegiatan pembelajaran terkesan bisa lebih hidup dan juga menyenangkan. Jadi intisari dari permasalahannya siswanya cenderung pasif ya? Iya, masih cenderung pasif. Ya Bu, ini mungkin pertanyaan dari pasca observasi ini. Semoga kedepannya Ibu dapat memberikan pengajaran yang lebih menarik bagi siswanya, kemudian dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi Ibu di masa depan. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dan tutup dengan topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.